Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat jajanan pasar yang sering dijual di pasar ya. Apa itu? Pastel. Wah, ini salah satu jajanan kesukaan saya nih. Makanya saya penasaran mau coba buat ya. Kita lihat saja apakah ini akan enak. Pertama-tama kita buat isiannya dulu ya. Kita tumis 8 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Kalau sudah harum dan kecoklatan, kita masukkan 2 buah kentang yang sudah direbus dan dipotong dadu, dan 2 buah wortel, sama ya, dipotong dadu juga dan sudah direbus juga. Sekarang kita masukkan 100 ml air. Lalu bihun, ini 1 keping saja yang sudah direbus dan dipotong-potong. Kita masukkan garam secukupnya saja ya, tidak jelas di resepnya itu. Saya sih baru masukkan setengah sendok teh dulu. Lalu merica lagi. Micin ya, ini saya pakai kaldu jamur sih. Setengah sendok teh juga. Lalu gula setengah sendok teh juga. Nanti kita coba saja dulu ya. Dan merica, ini juga kalau merica tidak usah terlalu banyak lah. Kira-kira 1/4 sendok teh dulu. Ini tidak jelas ya akhirnya ya, berapa itu garam dan sebagainya. Kalian coba-coba saja sendiri ya. Jadi harus sambil dicoba-coba terus sesuai selera saja. Ini kalau sudah matang, kita matikan apinya lalu kita masukkan 1 batang seledri yang sudah diiris-iris. Yang saya bingung juga ini, dia sepertinya salah ya memberitahu airnya ya. Karena isian saya ini terlihat seperti basah begitu ya, benyek ini. Sementara yang punya dia itu kering. Gawat ini. Di depan-depan saja sudah menyesatkan ya. Bagaimana nanti kelanjutannya? Oke lah, sekarang akan saya angkat dulu isiannya. Sekarang kita akan membuat kulitnya ya. Di sini sudah saya siapkan 300 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 75 gram margarin, 50 ml minyak, dan 1 butir telur. Sekarang kita aduk sampai rata ya. Katanya sampai berpasir, berbutir-butir begitu. Kalau sudah seperti ini, sekarang akan kita masukkan air ya. Tapi airnya ini sedikit-sedikit saja. Di resep aslinya itu dia bilang 50-75 ml. Nah, karena tidak jelas ya, tidak ada yang pasti. Ini dia juga bilang tambahkan sedikit-sedikit, jadi saya juga akan lakukan yang sama. Tidak usah sampai kalis katanya. Cukup sampai menyatu saja. Oke, sepertinya sudah ya. Kalau sudah seperti ini, harusnya sudah cukup lah. Ini 50 ml air akhirnya yang saya pakai ya. Nah, sekarang akan saya taruh di sini dan akan saya tutup dengan serbet untuk diistirahatkan selama 15 menit. A few moments later. Sudah 15 menit ya. Sekarang saatnya kita bentuk dan isi. Oke, saya sudah taburi terigu ya. Nah, ini kita ambil adonannya. Tidak tahu ini seberapa ya. Tidak dijelaskan soalnya ambil sebesar apa atau seberat apa, jadi kira-kira sajalah. Seperti ini mungkin cukup ya. Kemudian kita akan ambil cetakan pastel dan kita letakkannya. Ini cetakan pastel saya yang pinggirannya besar lagi nih.
Jadi isiannya takutnya tidak bisa terlalu banyak. Wow, terlalu banyak ya. Wah, sedikit sekali ini isiannya kalau begini. Tidak seru ini. Ini jadi pastel imut ya. Salah ini saya beli cetakannya ya. Ya oke lah, mungkin segini sudah bisa. Wah, telurnya ternyata ya. Ini sepertinya harus dipindahkan ya. Telurnya tidak bisa kalau di situ. Susah ya. Ini cetakan saya memang salah ini. Mungkin tidak usah pakai telur dulu lah. Kita buat saja yang tanpa telur ya. Walaupun kuningnya tersisa. Tertinggal di dalam sini. Tak apa-apa. Wow. Benar-benar loh. Ini jadi isiannya sedikit sekali ya. Bagaimana ini? Jangan-jangan ini untuk pastel yang cemilan itu ya. Pastel abon jangan-jangan ini. Tidak bisa ya. Jangan pakai ini sepertinya. Mungkin sebaiknya manual sajalah. Benar saja ya. Jadinya seperti ini. Kecil sekali. Baiklah, karena tidak ada cetakan yang pas, saya rasa ini harus manual saja ya. Jadi ini saya ambil kira-kira setengah atau sepertiga lah dari adonannya itu. Saya akan gilas supaya dia pipih ya. Dan nanti akan saya bentuk. Sekarang akan saya bentuk bulat ya. Bundar sih lebih tepatnya. Kita ambil satu, kemudian kita isi ya. Ini gampangnya sepertinya taruh di bawah saja lah. Ini saja tetap kurang besar ya. Bingung juga saya nih. Wah, isiannya tercecer kalau begini. Wah, ini sepertinya juga tidak muat ya. Wah, tidak mudah ya ternyata buat pastel ini. Kalau saya jadi penjual pastel, kalau buatnya susah ini, saya jualnya tidak mau murah-murah. 15.000 satu. Baiklah, saya singkirkan dulu saja memang telurnya ini ya. Nanti kalau sudah mengerti celahnya seperti apa, baru akan saya masukkan telur. Nah, ini kan sebenarnya begini saja ya. Kita pipihkan dan kita bentuk ya. Wah, ini mah hampir sama ya besarnya dengan yang tadi nih. Wah, saya tidak punya mangkok yang lebih besar dari ini ya. Ada mangkok biasa ya, itu nanti besar sekali jadinya. Wah, ininya jadi tebal ya. Ya, tak apa-apa lah. Namanya saja amatiran ya. Tapi besarnya benar loh. Hampir mirip ini. Wah, bagaimana ya. Baiklah, saya akan coba lagi saja. Kalian juga nanti coba-coba saja ya. Kalau yang punya cetakan itu seharusnya tidak punya kendala seperti ini sih. 5 hours later. Oke, sudah selesai ya. Walaupun bentuknya tidak jelas. Sekarang saatnya kita goreng. Oke, sekarang kita goreng tahap pertama ya. Ini katanya di minyak yang panas tapi dengan api yang tidak terlalu besar. Ini kita setengah matang saja ya. Wah, ini saja sudah ada yang bocor-bocor. Parah lah ini. Nanti kita akan goreng lagi tahap kedua. Sekarang sudah dingin dan kita akan goreng lagi ya yang tahap kedua.
penampakannya tidak meyakinkan ya. Hohoho. Ada yang kecil, ada yang besar. Wah, aneh memang ini. Gagal ya sebenarnya bisa dibilang ini. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Hohoho. Ya sudah, sekarang kita coba saja seperti apa rasanya. Mari kita makan. Nah, ini saya belah dulu lah. Waduh. Wow, memang ini empuk sekali ya. Ini masih panas nih. Memang terlihat renyah ya. Nah, bisa kelihatan kan? Tadi bahkan saya mau belah dua di tengah, malah pinggirnya yang lepas ya. Oke, kita coba. Oh, masih panas sekali. Ya, kalau dari kelenyahan kulitnya sih memang ini renyah ya. Ini bukan tipe pastel yang garing begitu waktu dimakan. Lebih ke yang langsung hancur ya, begitu di mulut itu langsung buyar begitu. Ini kebetulan saya ada sambal kacang, jadi saya mau pakaikan sambal kacang. Tapi supaya seru yang potongan yang satu ini saja ya, karena yang tadi tinggal pinggirnya saja. Dengan sambal kacang lebih enak ya. Kalau untuk isiannya sih ya standar saja ya. Ya rasanya begitu saja. Hanya asin, gurih, dan itu tergantung selera lah. Tergantung seberapa banyak kalian memberi garam dan sebagainya ya. Jadi rasanya itu tergantung selera masing-masing. Nah kalau saya ini sengaja saya buat agak asin ya. Bahkan ini bisa dibilang agak terlalu asin ini. Supaya waktu dimasukkan ke dalam pastel ya, dimakan bersama dengan kulitnya ini, masih terasa begitu. Karena kalau kurang kuat ya, garam dan penyedap dan sebagainya itu, nanti hambar rasanya. Ini ya, pokoknya overall sih ini masih sebenarnya lumayan ya. Cuma saja banyak ketidakjelasan. Akibatnya, saya jadi bingung tadi, waktu membuat adonan kulitnya itu ya. Kan dia bilang itu cuma sampai adonannya itu tercampur. Jadi masukkan air sedikit-sedikit sampai adonannya menyatu ya. Tidak ada lagi yang berserakan, yang berceceran itu. Saya ikuti seperti itu ya. Jadi 50 ml saya pakai airnya. Cuma ternyata begitu dibentuk kurang elastis adonannya. Jadi memang airnya itu sepertinya kurang banyak ya. Sayang sekali dia itu tidak jelas memberi takaran airnya. Seharusnya memang kalau mau 75 ya beritahu kita 75 saja begitu langsung ya. Jadi kita pun bisa mengikuti dengan lebih tepat gitu, dengan benar ya. Dan sangat disayangkan sekali juga tidak ada, saya bilang malah bukan tidak ada ya, tapi salah itu acuannya ya. Seharusnya jangan sampai menyatu saja, tapi memang sekalian saja sampai kalis. Mungkin itu lebih baik ya. Supaya adonannya tuh tidak pecah-pecah. Ini tadi saya ada beberapa yang bocor ya. Jadi begitu digoreng itu dia merekah ya, terbuka itu. Padahal saya sudah tekan-tekan loh. Waktu dilipat-lipat dan di pinggirnya itu disatukan ya dan dilipat-lipat itu dibuat pinggiran renda-rendanya ini. Itu sudah menempel sekali. Tapi sayang sekali begitu digoreng bubar. Jadi intinya kalau kalian mau recook, ya hati-hati sekali waktu membuat kulitnya itu ya. Pastikan kulitnya cukup elastis, air yang diberikan itu cukup banyak ya, sehingga adonannya itu tidak terlalu kering. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan ya untuk membuat ini. Dan satu lagi, dibutuhkan cetakan yang tepat. Memang kekurangan saya di situ ya. Kecetakan saya itu entah mengapa ya, saya kok dulu itu ada cetakannya seperti itu, yang pinggirannya itu terlalu lebar begitu. Seharusnya memang beli cetakan pastelnya yang pinggirannya kecil saja ya. Jadi isian tengahnya bisa lebih banyak.
Dan cetakannya itu harus yang memang cekung, jadi bisa memuat isiannya itu sampai gendut ya pastelnya ya. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal. Apalagi yang suka mau coba-coba resep ya. Dan yang amatiran, wah itu harus sekali nonton video saya ini supaya punya persiapan yang lebih. Karena pastel ini ternyata tidak semudah kelihatannya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.